Selamat siang Bapak Romo, selamat siang semuanya. Kami berempat, mahasiswa Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, program studi Pendidikan Keagamaan Katolik, tingkat 2 semester 3. Jadi pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan sedikit penjelasan dan pemahaman tentang 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Kami akan membahas lebih khusus, yaitu tentang sakramen pembaptisan. Sebelum kita masuk lebih dalam, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami agar dikenal teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Markus Angelico Donilewar, biasa dipanggil Jelo. Perkenalkan, nama lengkap saya Selvira Semea, biasa dipanggil Vira. Perkenalkan, nama saya Octaviana Selnawea, biasa dipanggil Selian. Perkenalkan, nama saya Maria Yolani, biasa dipanggil Yolan. Oke, jadi sakramen yang akan kami bahas kali ini adalah sakramen pembaptisan. Kita tahu dalam Gereja Katolik ada 7 sakramen. Dan sakramen yang paling pertama adalah sakramen baptis. Sakramen baptis itu merupakan salah satu dari ketiga sakramen inisiasi. Kata baptis sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari kata baptisin yang artinya pembersihan atau masuk ke dalam air. Jadi tidak heran kalau zaman sekarang ini masih ada aliran-aliran Kristen di luar sana yang mempraktikkan proses pembaptisan dengan cara seperti ini, yaitu masuk ke dalam air atau pencelupan ke dalam air. Sampai sekarang masih ada, teman-teman. Ada 2 poin penting dalam sakramen pembaptisan, yaitu yang pertama, sakramen baptis merupakan sakramen yang pertama dan utama. Pertama, artinya ini menjadi dasar seseorang untuk menerima sakramen yang berikut. Dan sakramen utama artinya dengan menerima sakramen, ia secara resmi bergabung dalam Gereja Katolik. Dengan menerima sakramen baptis juga, ia diakui oleh gereja dan oleh Tuhan. Poin yang kedua adalah dengan menerima sakramen baptis, artinya ia diberikan tanda atau menjadi tanda bagi seseorang menjadi anggota gereja. Kenapa harus ada pembaptisan? Apa dasarnya? Jika kita masuk ke dalam kitab suci, dalam kitab Perjanjian Baru, di semua kitab, kita lihat proses awal pembaptisan ini berakar dari peristiwa pembaptisan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Pada waktu itu, Yesus masuk ke dalam air dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan muncul satu mujizat. Tiba-tiba dari langit, datanglah seekor merpati dan hinggap di pundak Yesus. Lalu Allah sendiri berbicara kepada Yohanes bahwa inilah anakku, hanya kepadanya lah aku berkenan. Jadi peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan menjadi dasar untuk proses pembaptisan selanjutnya dan diresmikan oleh gereja sampai pada kesempatan sekarang ini. Lalu teman-teman, siapakah yang bisa memberikan sakramen baptis? Dalam keadaan normal, yang bisa memberikan sakramen baptis adalah uskup, imam, dan diakon. Namun, apabila dalam situasi darurat, seseorang awam juga bisa memberikan pembaptisan. Dengan syarat yang memberikan baptisan itu harus beragama Katolik dan sudah dibaptis. Dan dalam proses pembaptisan, ia menggunakan forma atau kata-kata dan cara yang baik dan benar sesuai ajaran Gereja Katolik. Ada 4 masa persiapan sakramen pembaptisan. Yang pertama, masa prakatekumenat. Masa prakatekumenat merupakan pemurnian motivasi, dan di sini gereja memperkenalkan Kristus sehingga mulai bertobat dan beriman dan melantik menjadi
katekumen. Yang kedua, masa katekumen. Masa katekumen merupakan masa persiapan dan pembinaan hidup menjadi orang Katolik yang beriman. Yang ketiga, masa persiapan akhir bagi para katekumen terpilih, yaitu persiapan khusus untuk menerima sakramen inisiasi. Yang keempat, masa mistagogi atau masa pendalaman yang merupakan masa pembinaan lanjutan bagi orang yang telah menerima sakramen baptis atau sakramen inisiasi. Jadi, setelah menerima sakramen baptis, ada pembinaan lanjutan agar semakin kuat iman kepada Kristus. Baik, sekarang kita akan mengenal materi dan forma. Yang pertama, materi. Materi adalah sarana yang digunakan dalam proses pembaptisan. Materi yang pertama yaitu air. Air merupakan pembersihan atau penyucian. Yang kedua, lilin. Lilin melambangkan terang Kristus. Yang ketiga, kain putih. Kain putih melambangkan kehidupan baru yang bersih. Yang keempat, minyak. Minyak melambangkan Roh Kudus. Yang kedua, forma. Forma adalah kata-kata yang digunakan dalam proses pembaptisan. Kata-kata yang digunakan adalah aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang berikut konsekuensi atau hal yang harus dilakukan. Yang pertama, menjaga kesucian diri agar tidak jatuh dalam dosa. Yang kedua, berusaha untuk meningkatkan kehidupan imannya dengan aktif. Yang ketiga, ikut serta dalam tugas perutusan gereja atau mewartakan Kristus. Oke teman-teman, jadi itulah sedikit materi dan pemahaman yang bisa kami berikan tentang sakramen baptis. Jadi kita lihat tadi ada sejarahnya, kemudian bagaimana proses pembaptisan itu terjadi, dan apa yang harus dilakukan setelah pembaptisan. Ada proses yang harus dilewati. Yang paling terpenting dalam sakramen itu adalah sang penerima sakramen baptis itu ia sadar dan tahu bahwa sakramen ini benar-benar berarti baginya. Bahwa dengan menerima sakramen baptis artinya ia menjadi anggota gereja yang sah. Dan setelah menerima sakramen baptis bukan berarti dia hanya diam saja. Ada konsekuensi yang harus ia lakukan. Dan konsekuensinya seperti apa sudah dijelaskan semuanya tadi. Jadi untuk kesempatan kali ini seperti itu yang bisa kami berikan. Dan mengenai segala kekurangan kami mohon maaf. Jadi seperti itu saja. Selamat siang untuk semuanya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.